Shalom Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya dimanapun kita berada saat ini, kita berada dalam keadaan yang sukacita karena anugerah Allah ada bersama kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kita mengangkat setiap penyembahan kita mengangkat setiap pujian kita, karena Dia Allah adalah Allah yang layak disembah. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Engkau Allah ada bersama dengan kami. Kiranya Tuhan Allah yang terus mengurapi setiap kami di tempat ini. Lawat kami Tuhan dengan jamahan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Kita nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat
menjadi kerinduan kami. Merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Kami merenungkan setiap pengorbanan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau angkat pujian kami lebih lagi, Yesus. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan. Oh, inilah yang ku renung. Kami mau renungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya benar Tuhan, hati kami bersuka cita karena kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami siap bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau lebih lagi bersuka cita untuk Tuhan. Mari kita semuanya sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian kita dengan penuh sukacita. Haleluya, sebab gereja Tuhan telah bangkit, gereja Tuhan mempermuliakan namanya. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Menang telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan.
nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Amin. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan bukan bangkit, dialah Raja. Amin. Bukan bangkit, Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja. dialah Raja. Haleluya. Berikan senyuman yang terbaik kepada teman samping kiri kananmu. Haleluya. Saya percaya sampai detik ini kita masih merasakan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terus mengizinkan diri kita untuk membuka diri kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama tetap bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan lebih lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk
kasih Bapa yang baik, benar Tuhan, seperti pujian kami mengatakan, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menjamah setiap kehidupan kami, hati dan pikiran kami juga yang akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu, kiranya itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, kebenaran firman-Mu yang menjadi memotivasi dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua bersuka cita. Amin. Bapak Ibu, mari berikan dulu salam kanan kiri dan katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini dengan firman-Nya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Dan gereja memberikan satu tema kepada kita, yakni Pentakosta, lahirnya gereja. Nah Bapak Ibu Saudara, tepatnya 10 hari yang lalu atau minggu yang lalu, kita semua bersama-sama memperingati hari kenaikan Yesus Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu sudah menyelesaikan tugas dan misinya selama Dia ada di dunia ini. Apa itu tugas Yesus selama ada di dunia? Tugas Tuhan kita Yesus selama di dunia adalah untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia yang berdosa, dunia yang dipenuhi dengan kegelapan oleh karena dosa. Allah mengutus anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus. Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tetapi ada harga yang harus Dia bayar. Harga itu adalah kematian di atas kayu salib. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus mengambil itu. Hukuman yang seharusnya kita terima, tetapi ditimpakan kepada Dia. Dia yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Sehingga kita yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dia datang untuk menerangi dunia kita yang gelap ini, Bapak Ibu Saudara. Dia memanggil anak-anaknya, umat ciptaannya, untuk kembali kepadanya, yang selama ini berbalik dari Allah, yang selama ini meninggalkan Tuhan, yang selama ini hidup di dalam kegelapan. Allah memanggil mereka untuk kembali kepadanya, supaya anak-anaknya, umat ciptaannya ini beroleh keselamatan. Itu adalah misi Yesus datang ke dunia ini. Namun di dalam melakukan misi ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus juga memilih beberapa orang untuk dilatih dan dimuridkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan Yesus melatih murid-murid dan memuridkan mereka supaya mereka nantinya juga bisa menjadi pemberita kabar baik, supaya mereka bisa nantinya juga untuk memberitakan kabar baik yang sudah Yesus lakukan dan kerjakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam melakukan misi dan tugas ini, mereka tidak sendiri. Yesus memberikan penolong kepada mereka. Dan janji itu kita bisa lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24 dan Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Di dalam 2 ayat ini kita bisa melihat ada peran Roh Kudus di sana. Yang pertama adalah Roh Kudus itu sebagai pemberi kuasa, dunamis dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara. Sebuah kemampuan, sebuah kuasa, sebuah otoritas, kemampuan di dalam melakukan mukjizat yang diberikan kepada orang-orang percaya. Roh Kudus akan memberdayakan orang-orang percaya dan melakukan kuasa Bapak Ibu Saudara, supaya orang bisa melihat tanda-tanda mukjizat, tanda-tanda bahwa kita ini adalah utusan Allah yang memberitakan Injil kabar baik Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya itu, Roh Kudus juga dikatakan di sini sebagai penolong, parakletos Bapak Ibu dalam bahasa aslinya. Parakletos itu bisa berarti penasehat, dikirim untuk membantu kita, menolong kita, menyupport kita, menyokong. Roh Kudus yang mendorong kita untuk memberikan semangat, memberikan kita penghiburan, memberikan kepada kita kenyamanan di masa-masa yang sulit, di masa-masa di mana orang-orang percaya dianiaya. Bapak Ibu, ada Roh Kudus di sana bersama-sama dengan kita, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan untuk kita bisa hidup dan untuk kita bisa melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Jadi ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai orang-orang percaya. Dan roh itu dijanjikan kepada orang-orang percaya secara khusus murid-muridnya ketika Yesus masih hidup. Pertanyaannya, apakah janji itu digenapi? Ya Bapak Ibu Saudara, janji itu digenapi pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Setelah Yesus naik ke surga, orang-orang percaya atau murid-murid Yesus itu kembali ke Yerusalem. Dan mereka tinggal di sebuah rumah. Dan mereka terus berdoa selama kurang lebih 10 hari. Dan pada hari yang ke-10, tepatnya pada hari Pentakosta, di sana Roh Kudus turun memenuhi mereka. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Dikatakan di sana, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada hari Pentakosta itu, pada hari panen itu, biasanya orang-orang Yahudi dari berbagai tempat, dari bangsa-bangsa yang lain, mereka tinggal di sana, mereka kembali ke Yerusalem, mereka kembali ke Israel untuk merayakan hari raya Pentakosta ini atau hari raya panen ini Bapak Ibu Saudara. Mereka datang dari Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Kapadokia, Pontus, Frigia, daerah Libya, Kreta, dan dari daerah Arab Bapak Ibu Saudara. Mereka semua datang ke situ untuk merayakan itu. Dan tepat pada hari Pentakosta itu terjadi suatu peristiwa yang luar biasa, di mana Roh Kudus tercurah atas murid-murid. Bapak Ibu Saudara, menariknya, apa tanda yang terjadi ketika Roh Kudus memenuhi mereka? Mereka mulai berbahasa-bahasa lain. Mereka mulai berbahasa seperti yang diberikan oleh Roh. Dan di antara mereka Bapak Ibu Saudara, ada yang berbahasa-bahasa dari daerah lain. Dan mereka kagum dan kaget, kok mereka bisa berbicara dalam bahasa saya. Dan banyak bahasa di sana Bapak Ibu Saudara. Mereka mengerti. Tetapi ada juga Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mengira mereka mabuk, sedang mabuk. Nah, pada waktu itu Petrus dan rasul-rasul yang lain, mereka bangkit berdiri dan Petrus mulai berkhotbah kepada mereka Bapak Ibu Saudara. Tentang apa? Tentang peristiwa yang terjadi
pada waktu itu. Kita bisa lihat itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-39. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan baca semua, tetapi ada beberapa ayat yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini adalah nubuatan Yoel Bapak Ibu Saudara. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu, ini anak-anak dewasa ya, anak-anak remaja, akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. 19. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah. Ayat yang ke-21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini, kata Petrus. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi ayat 24, Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap dalam kuasa maut itu. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, orang-orang yang tadi menyaksikan peristiwa itu dan mendengarkan khotbah Petrus, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lalu jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Menarik Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat yang ke-41 dikatakan di sini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa Bapak Ibu Saudara. Jadi perhatikan, seorang Petrus penakut yang menyangkal Yesus 3 kali, ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia mulai memberitakan tentang Yesus yang mati dan bangkit, yang naik ke surga, yang menyelamatkan manusia dan mengajak orang untuk bertobat, mengajak orang untuk berbalik dari kehidupan yang gelap, dari kehidupan yang dikuasai oleh dosa, berbalik kepada Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus, bertobat. Petrus berkatakan, bertobatlah, kembalilah kepada Yesus Kristus, kembalilah kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Oleh kuasa Roh Kudus yang memakai Petrus, dan oleh kuasa Roh Kudus yang juga menjamah seluruh orang-orang yang mendengarkan itu, kira-kira 3.000, saya percaya lebih dari 3.000 orang Bapak Ibu Saudara. Karena waktu itu belum ada hitungan kan, 1, 2, 3, tapi gambarannya
orang itu begitu banyak mendengarkan khotbah Petrus ini. Dan entah kenapa hati mereka itu digerakkan, hati mereka itu dijamah. Dan oleh karena pekerjaan Roh Kudus akhirnya mereka menyerahkan diri kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan banyak orang menyerahkan diri dan dibaptis, Bapak Ibu Saudara. Mereka inilah yang menjadi jemaat mula-mula dan gereja lahir oleh kuasa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, gereja lahir oleh kuasa Roh Kudus. Apa itu gereja? Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah orang-orang yang sudah dipanggil dan keluar dan menuju kepada terang Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya menerima satu video yang disiarkan Bapak Ibu Saudara. Ini teman saya yang kasih saya kirim WA, dan saya terkagum-kagum Bapak Ibu Saudara. Di mana di dalam video ini ada satu desa Bapak Ibu Saudara, satu desa di India, saya lupa namanya. Lalu sebenarnya desa ini sudah banyak misionaris datang ke situ dan mereka juga tetap tidak percaya kepada Yesus. Tetapi pada satu masa baru-baru ini terjadi Bapak Saudara, di mana desa itu dilawat oleh Tuhan, dan pada akhirnya hampir semua orang-orang di desa itu menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri mereka untuk dibaptis Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya desa itu, tetapi ada beberapa desa-desa yang lain. Setelah desa itu Bapak Ibu menyusul desa-desa yang lain. Saya yakin dan percaya bahwa ada kuasa Roh Kudus yang sedang bergerak ke sana, menjamah orang-orang di sana Bapak Ibu Saudara. Kalau Roh Kudus sudah bergerak Bapak Ibu, wow, tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Kuasa, mukjizat dan manifestasi Allah bisa terjadi di sana. Dan banyak orang akan menyerahkan diri kepada Yesus. Banyak orang akan menyerahkan diri kepada Tuhan dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah Allah yang berkuasa, yang akan menjamah orang-orang. Mereka akan melihat bagaimana kuasa Allah itu dinyatakan dalam hidup mereka. Dan saya yakin dan percaya kita semua juga Bapak Ibu Saudara merindukan adanya jamahan kuasa Roh Kudus terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin selama ini kita yang sudah lemah iman kita. Mungkin selama ini kita sudah jauh dari Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah tidak lagi bergairah dengan Tuhan. Harapkan Roh Kudus untuk menjamah engkau. Roh Kudus untuk memenuhi engkau. Itu satu-satunya cara Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus itu pemberi kuasa. Roh Kudus itu adalah penolong, penghibur bagi kita yang lemah. Roh Kuduslah yang akan memberikan kepada kita gairah yang baru Bapak Ibu Saudara. Semangat yang baru. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita akan kembali bersemangat untuk melakukan perintah Allah, kehendak Allah, tujuan Allah di dalam hidup kita. Amin. Untuk itu mari bilang kanan kiri Bapak Ibu Saudara, ayo kita cari Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk memenuhi kita agar kita kembali bergairah di dalam Tuhan. Amin. Seperti jemaat mula-mula. Ya. Bagaimana jemaat mula-mula itu rindu setiap hari berkumpul bersama-sama. Mereka memecahkan roti, mereka minum bersama-sama, mereka mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan ada di antara mereka yang menjual hartanya dan membagi-bagikan kepada orang miskin. Mereka melakukan pelayanan kasih Bapak Ibu Saudara. Di masa pandemik ini Bapak Ibu, kalau Roh Kudus itu menjamah Bapak Ibu Saudara, kita semua, maka akan ada terobosan-terobosan baru yang terjadi. Kenapa? Karena Roh Kudus itu akan menuntun kita untuk bergerak melakukan sesuatu yang menjadi kehendak Allah melalui Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Mintalah Roh Kudus untuk memenuhi kita.
Nah, Bapak Ibu, tetapi tidak hanya sampai di situ. Tidak hanya sampai bahwa kita meninggalkan kehidupan yang lama dan menuju kepada terang Kristus. Saya percaya bahwa Allah juga mau agar kita melakukan kehendaknya, misinya, yakni apa? Yakni membawa orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum diselamatkan, untuk juga bisa masuk ke dalam keluarga Allah, untuk bisa diselamatkan juga, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Tuhan mau juga kita bersaksi. Saya percaya ketika Roh Kudus memenuhi kita, kita akan memiliki semangat, gairah untuk bersaksi, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita saksikan? Yang kita saksikan adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kita saksikan? Yang kita saksikan adalah apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Apa yang kita saksikan? Yang kita saksikan adalah kuasa dan manifestasi Allah yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan menyembuhkan kita, bagaimana Tuhan memulihkan kita, bagaimana Tuhan menjamah kita, mempertobatkan kita, dan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itu yang kita saksikan bagi orang lain. Hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain, Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kita harus melakukan misi Allah, yakni dengan bersaksi dan memberitakan Injil. Kita bergerak dengan kekuatan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Melalui apa? Melalui karunia-karunia yang diberikan kepada kita. Saya percaya ketika Roh Kudus memenuhi engkau, akan ada karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada engkau. Dan karunia-karunia itu engkau akan pakai untuk melakukan misi Allah. Untuk memberitakan Injil. Roh Kudus akan mengurapi engkau. Roh Kudus akan memberdayakan engkau. Roh Kudus akan menginspirasi Bapak Ibu Saudara saya di dalam melakukan misi Allah dan melakukan pelayanan ilahi. Sama seperti yang dikatakan oleh Howard Marshall, bahwa inti daripada teologi Kisah Para Rasul adalah misi. Kisah Para Rasul itu bicara tentang bergeraknya gereja, orang-orang percaya, orang-orang kudus dengan kekuatan Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu baca nanti di dalam kitab Kisah Para Rasul, orang-orang percaya ini bergairah, bersemangat di dalam memberitakan Injil, di dalam bersaksi, sehingga melalui mereka banyak akhirnya orang percaya kepada Yesus. Tidak satu kebetulan Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi pada hari Pentakosta. Orang-orang yang tadinya datang dari berbagai bangsa, negara ke Yerusalem. Pada waktu mereka di Yerusalem, mereka memberi diri, dibaptis dan percaya kepada Yesus. Dan pada akhirnya mereka kembali ke rumah mereka masing-masing kembali. Dan mereka diberikan sebuah amanat untuk pergi menjadikan bangsa-bangsa lain juga untuk percaya kepada Yesus. Jadi berita Injil ini tidak hanya khusus kepada orang-orang Yahudi, tetapi berita Injil ini juga adalah untuk semua orang di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kepada segala bangsa, kepada segala suku, tidak peduli dia dari suku apa, dari bangsa apa. Dia perlu menerima Yesus Kristus. Orang-orang ini yang sudah dipenuhi Roh Kudus ini, yang sudah percaya kepada Yesus ini, mereka kembali dan membuka gereja-gereja baru, perintisan-perintisan gereja baru di berbagai daerah, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang diinginkan oleh Allah. Karena apa? Karena Tuhan juga mengatakan ketika kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sampai semua orang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah kehendak Allah, itulah yang diinginkan Allah. Supaya semua orang mengenal Yesus, semua orang mengikuti Yesus dan menjadi serupa dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Mari supaya kita semua dipenuhi Roh Kudus, supaya Roh Kudus memurapi kita, memberdayakan kita untuk apa? Untuk melakukan pelayanan ilahi, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberikan kesimpulan kepada kita semuanya bahwa
gereja lahir pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun memenuhi orang-orang percaya. Dan Roh Kudus ini, Roh Allah ini, dia mulai bergerak di dalam diri orang percaya. Dia mulai memberdayakan orang-orang percaya, mengubah kehidupan orang-orang percaya, mempertobatkan orang-orang, membawa orang-orang yang tadinya hidup dalam kegelapan kepada terang Kristus yang ajaib. Setelah mereka ada di dalam terang Tuhan, Roh Kudus memberdayakan mereka, memperlengkapi mereka dengan karunia-karunia. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi. Tuhan ingin memakai orang-orang percaya ini untuk menyatakan kuasa Allah, supaya orang yang tidak percaya itu melihat tanda-tanda mujizat-mujizat, supaya mereka bisa diubahkan juga dan mereka percaya kepada Yesus Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, siapkan dirimu, siapkan hatimu. Ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, Tuhan akan pakai engkau Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memperlengkapi engkau dengan karunia-karunianya, banyak karunia-karunia Bapak Ibu Saudara. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu, siapkan dirimu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Supaya apa Bapak Ibu? Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan seperti murid-murid Yesus. Kita bergairah di dalam melayani Tuhan. Sama seperti Tuhan, Allah ketika dia menghembuskan nafas ke dalam Adam saat penciptaan, kita juga memerlukan Roh Kudus, memerlukan Roh Tuhan untuk kita bisa hidup dan menghidupi kita Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus adalah Allah yang akan menjadi Parakletos, penolong bagi Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam melakukan kehendak Allah selama kita ada di dunia ini. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu. Siapkan hatimu untuk kita bisa menerima kuasa Roh Kudus. Untuk kita bisa menerima jamahan Roh Kudus. Siapkan hatimu. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita bersama-sama berdoa. Mari kiranya Bapak Ibu Saudara, kita mengundang Roh Kudus untuk senantiasa bisa bekerja di dalam hidup kita. Roh Kudus mengubah hidup kita. Roh Kudus memberikan kepada kita semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk memberitakan kabar baik, semangat untuk bersaksi kepada orang lain. Itu bisa terjadi kalau Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita membuka hati kita. Kita angkat satu pujian yang berkata, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup
altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jaman-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jaman-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, ambil sejenak waktu untuk kita bisa bersama-sama bersekutu dengan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mengagungkan Engkau, meninggikan nama-Mu. Kami memuji Engkau, memuji kebesaran-Mu. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi setiap jemaat-Mu hari ini ya Tuhan. Penuhi ya Tuhan, kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamah setiap kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Puji Engkau Raja kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu. Penuhi kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Engkau adalah sumber damai sejahtera kami ya Tuhan. Ketika kami dipenuhi oleh Roh-Mu ya Tuhan, maka sukacita daripada sorga itu akan memenuhi kami. Maka kuasa yang daripada tempat tinggi itu juga akan memenuhi kami. Tuhan, kami mau melakukan kehendak Allah di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa dengan turunnya Roh Kudus yang memenuhi setiap kami, itu akan menolong kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa ya Tuhan. Melalui tempat ini hamba berdoa bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang berbeban berat Tuhan hiburkan. Hamba berdoa ya Tuhan, kuasa-Mu terjadi bagi saudara-saudaraku yang saat ini kesulitan di dalam ekonomi. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Berkati lumbung-lumbung. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Yang belum dapat pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Kami mengimani, kami mempercayai firman-Mu ya Tuhan. Bahwa Engkau menyertai orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepadamu. Orang-orang percaya yang mengikut Engkau. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Untuk itu ya Roh Kudus, pimpin kami. Pimpin kami berjalan bersama-sama dengan kami. Di dalam melakukan kehendak Allah di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan bicaralah kepada kami setiap hari. Ubah kami.
Baharui kami ya Tuhan senantiasa. Kami percaya dengan adanya Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Dengan kami hidup di dalam roh dan kebenaran-Mu, maka kami bisa memuliakan Allah. Kami bisa menyenangkan Allah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Roh Kudus, proses kami terus untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan ya Tuhan, bangsa dan negara kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami ini. Tuhan pulihkan dari pandemi ini ya Tuhan. Setiap kuasa-kuasa siasat setan iblis yang mencoba untuk menghancurkan umat manusia, kami mau patahkan dan hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu terjadi, pandemi ini bisa berakhir ya Tuhan. Kami berdoa yang sakit oleh karena virus ini Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya akan kuasa firman-Mu. Firman-Mu yang menghidupkan ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk kota Batam yang saat ini mengalami kenaikan di dalam jumlah orang yang terkena virus. Tuhan, sembuhkan yang sakit ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat saudara-saudaraku, jemaat-Mu mungkin yang saat ini mengalami kelemahan iman, mereka yang sudah tidak bergairah lagi untuk mengikut Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan jamah, Roh Kudus jamah ya Tuhan, agar mereka memiliki gairah yang baru untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga rindu untuk menerima berkat-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari arahkan pandangan-Mu kepada Bapa kita di surga, Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Engkau. Kiranya Allah Bapa memberkati engkau. Keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus itu ada atasmu. Dan penyertaan daripada Roh Kudus itu menyertai engkau dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah mengakhiri ibadah kita di minggu ini. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.